Rukmini Paata Toheke adalah tokoh perempuan adat Toro. Rukmini biasa disebut sebagai Tinangata atau ibu kampung di komunitas adat suku Kulawi yang berada di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Sigi, Sulawesi Tengah. Kehadiran Rukmini sebagai Tinangata dalam adat Toro berperan penting dalam peran perempuan dalam adat istiadat, serta berperan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pelestarian lingkungan. Sejak tahun 1994, Rukmini telah berjuang agar perempuan adat dapat memiliki peran penting dalam sistem dan praktik-praktik budaya dalam adat Toro. Jadi perjuangan awal itu sebenarnya banyak saksi sejarah mengembalikan peran Tinangata itu untuk bisa diakui dan bisa terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena sebelum itu kami hanya sebagai penonton di kampung kami sendiri, tidak bisa ikut mengurus sumber daya alam, tidak bisa duduk bersama dalam pengambilan keputusan. Ada 3 peran penting Tinangata itu. Yang satu, Tinangata itu sudah sebagai ibu kampung. Yang kedua, dia pengambil kebijakan dalam proses notangara atau peradilan. Yang ketiga, dia berfungsi sebagai potawari bisa, pendingin suasana dalam situasi notangara atau dalam peradilan. Perjuangan Rukmini pun berbuah manis. Tahun 2001 menjadi momen tak terlupakan, di mana peran perempuan sebagai Tinangata yang berperan sebagai pengayom dalam kehidupan sosial di kampung dikembalikan. Rukmini menilai pengembalian peran Tinangata ini adalah sebuah kemerdekaan bagi perempuan Toro. Kesetaraan perempuan yang menjadi tujuannya pun tercapai. Tak ada lagi diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan desa. Terus dalam proses peradilan adat jauh kami sebelum diakui, itu kan tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi ya. Sebelum ada pengakuan kami tahun 2001. Itu akhirnya yang salah itu selalu perempuan. Jadi sudah dia yang korbannya ketika peradilan, dia yang jadi korbannya. Maka hatiku sebagai perempuan itu mencari, kalau saya sebagai perempuan Toro sampai kapanpun tidak diakui dan tidak bisa terlibat, saya tidak akan tinggal di kampung ini. Itu niatan awal dari 94 sampai ketika diakui tahun 2001 baru kami merasa merdeka, diakui dan kami terlibat dalam pengambilan keputusan. Tingkat kekerasan itu kurang, tingkat pendidikan itu sudah tinggi. Kami dulu tidak di nomor 2-kan. Tapi tahun ini sejak kami berjuang tahun 2001 banyak sarjana di sini, banyak yang sekolah itu sudah perempuan. Pada Agustus 2001, Rukmini bersama para perempuan Ngata Toro mendirikan organisasi Perempuan Ngata Toro. Organisasi ini bertujuan sebagai wadah bagi perempuan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan kepercayaan wanita Ngata Toro agar bisa lebih aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan. Organisasi ini bahkan berperan penting dalam pendelegasian perempuan dalam setiap perwakilan desa. Rukmini membuat semua perempuan terlibat dalam setiap lini kehidupan. Bahkan, Rukmini ikut andil dalam pemberdayaan masyarakat Poso pasca konflik yang terjadi di Poso di Sulawesi Tengah. 2009 kami juga dipercayakan untuk pasca konflik harusnya membangun harmoni sesama manusia di sana agar tidak terus-menerus perang. Kami pergi di sana, ada kegiatan peningkatan kapasitas kepada masyarakat itu, berbagi tentang organisasi perempuan di sini. Ternyata sampai di sana kami mendapatkan isu yang sama dengan sebelum kami berjuang. Perempuan itu kami anggap itu satu keberhasilan yang luar biasa karena itu bukan kampung kami, itu adat orang lain. Jadi saya berhasil mengubah adat mereka di tahun 2009 itu selama 9 bulan di 14 desa membangun diskusi kampung. Rukmini juga berperan aktif dalam dunia pendidikan. Dengan biaya pribadi, Rukmini membangun satu-satunya taman kanak-kanak untuk anak-anak di desanya. Rukmini juga mendirikan sekolah adat dan alam sejak tahun 2020 lalu. Sejumlah kearifan lokal diajarkan di sekolah ini. Saya merasa bahwa nanti kearifan-kearifan kita, pengetahuan kita itu akan hilang ketika kita tidak mempersiapkan anak-anak muda kita, karena pertama tantangan teknologi. Dengan begitu saya membuka sekolah adat ini salah satu saya anggap
bahwa tempat kita melakukan transformasi pengetahuan kearifan leluhur kita, baik itu menjaga harmoni sesama manusia, harmoni dengan alam, harmoni dengan Sang Pencipta, itu kita menyiapkan generasi. Tak hanya menanamkan nilai leluhur pada dunia pendidikan, nilai-nilai leluhur juga ia tanamkan dalam menjaga lingkungan. Mengingat Desa Toro yang terdiri dari hamparan lembah yang dikelilingi kawasan hutan konservasi. Ritual kami masih buat, misalnya kemarin berapa bulan lalu, 1 tahun lalu lah, misalnya ada di wilayah Pono ini 4 kali gagal panen berturut-turut ya. Terus karena itu gagal panen, kami sadar bahwa ada kearifan yang harus dibuat oleh orang tua kami, maka kami buatlah ritual Potapahitana. Potapahitana itu semacam permohonan maaf, pertobatan, dan minta maaf pada bumi yang memberikan hasil pada kita itu. Mungkin ada kesalahan manusia sehingga panen kita gagal. Dan setelah itu dilakukan, ini sudah panen kedua dan itu sudah tidak gagal, produksinya sudah baik. Atas peran Rukmini dalam menjaga ekosistem budaya di Desa Toro, pemerintah Kabupaten Sigi memberikan perhatian terhadap sejumlah perjuangannya melindungi masyarakat adat. Komitmen dinas itu melakukan pendataan dan mendokumentasikan. Jadi ada 3 peran: melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan. Nah, dilakukan oleh Ibu Rukmini, sekolah alam ini kan ada percontohan. Karena sama kami ini sekolah adat itu baru 1 ini yang sudah digagas oleh Ibu Rukmini. Nah, insya Allah kami akan bantu. Dan ada beberapa program-program yang sudah kami sharing dengan beliau. Rukmini Toheke telah memberi ruang bagi perempuan Desa Toro untuk belajar, mengambil keputusan, serta mendapat hak untuk dihargai sebagai manusia. Perjuangan Rukmini sejak 20 tahun dalam menjaga ekosistem kebudayaan akan terus ia jaga dan pertahankan. Kepada generasi peneruslah, Rukmini berharap perjuangannya dalam membangun Desa Toro tak berhenti. Tentunya lewat seni budaya kearifan leluhur kami ya, itu harus dikembangkan, itu harus dijaga, terus mendorong anak-anak sekolah adat memahami tentang pranata kami. Jadi itulah yang merasa bahwa mereka tongkat perjuangan kita. Kalau generasi muda, kami juga ada forum Hintubu Torona Kabilaha kami yang sekarang jadi IPAN, Ikatan Pemuda Ngata Toro, itu juga selalu terlibat dalam semua acara di sini.